Hai teman-teman semua. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anissa Safa Kamila. Di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil progres butik aku dari awal sampai akhir, dari mulai survei sampai bentuk 3D-nya. Jadi kalau kalian mau tahu, ikuti video ini terus sampai habis. Jadi desain interior butik kali ini merupakan tugas dari mata kuliah interior 2 yang dosen pengajar saya yang bernama Bu Ari dan Pak Jundi. Terus kita ditugaskan dengan konsep glorious. Glorious itu apa sih? Kata gitu kan pertanyaannya gitu. Nanti aku jelasin apa itu glorious. Selanjutnya ada survei. Nah, di survei ini sebelum kita mengerjakan tugas individu atau tugas sendiri-sendiri, kita melakukan survei berkelompok. Nah, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 5-6 orang. Lalu, setelah menemukan kelompok, kita menuju ke Mall Grand Indonesia untuk kita data dan mengambil gambar untuk kebutuhan analisis. Nah, setelah kita mendapatkan data dan mengambil gambar, yang kita dapatkan adalah brand yang pertama yang kita dapatkan adalah Emporio Armani, terus ada Minimal, terus ada Wood, lalu ada Zara, ada Showcase, terus ada Massimo Dutti. Nah, kita jadi di sini diusulkan untuk menggunakan satu brand saja sebagai kebutuhan analisis. Nah, selanjutnya yang pertama ada analisis brand image. Nah, analisis brand image ini di Massimo Dutti menampilkan gaya modern kontemporer yang dimana jadi membuat brand ini jadi sangat simple dengan warna netralnya, namun terkesan mewah dan classy. Classy itu berkelas ya guys. Kemudian ada penggunaan material pada lantai marmer dan lampu warm menunjukkan sisi kemewahan dari brand ini, teman-teman. Jadi desain interior Massimo Dutti ini sangat mengoptimalkan pencahayaan untuk perabotan serta menggunakan lampu LED yang eksklusif. Dan pada penggunaan furnitur juga tidak terlalu bercorak, tapi jadi kelihatannya tidak terlalu bercorak namun minimalis, ditambah dengan warna-warna warm menjadi kesan yang elegan. Bisa dilihat di sini ada bagian lantai, terus aksen pada lemari ini tidak terlalu banyak coraknya seperti ya yang lain, tapi mereka menerapkan modern kontemporer yang minimalis sekali agar penggunaan perabotan itu tidak terlalu signifikan. Dan ciri khas warna Massimo Dutti ini, yang pertama itu dia pasti selalu menggunakan warna putih, dan ada warna coklat, warna krim, dan abu-abu. Lalu selanjutnya ada analisis konsep glorious. Apa sih konsep glorious itu? Nah, glorious itu artinya mulia, yang dimana definisi mulia ini memiliki kepantasan atau memperlihat kelayakan yang terpuji, yang megah dan mewah. Terus sinonim dari makna mulia ini artinya mewah, megah, mulia, berkilau, dan elegan, dan indah. Terus yang berkilau itu seperti apa sih? Seperti perhiasan, emas, dan perak. Lalu penggunaan warna glorious ini biasanya menggunakan warna gold, silver, dan ungu. Jadi disebut sebagai warna mewah, keagungan dan kebijaksanaan. Warna tersebut mampu memberi pemikiran atau penggambaran pada benak kita akan sesuatu yang bersifat kesenangan dan kemewahan hidup. Gitu guys jadinya. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan ruang. Nah, penggunanya adalah manajer butik,
pramoniaga atau pelayan toko, penjaga kasir, terus ada penjaga gudang, customer. Analisis kegiatan pengguna dan kebutuhan ruang pada manajer butik ini perannya adalah memerhatikan dan memikirkan metode dan margin perjualan, mengawasi kinerja karyawan, memerhatikan tata letak. Ada pramoniaga. Pramoniaga ini pertama yang dia lakukan, kegiatan pertama yang dia lakukan adalah datang. Biasanya pertama dia akan ganti pakaian, setelah itu ada briefing, itu melayani pembeli, dia isoma. Nah, selanjutnya ada penjaga kasir. Nah, penjaga kasir ini sama dengan karyawan lainnya. Yang pertama dia ganti pakaian kerja, terus habis itu briefing, terus kegiatan istirahatnya dia ada sholat, makan, dan ada kegiatan ke toilet. Ada penjaga gudang sama dengan karyawan lainnya, cuman dia hanya berbeda di penjaga gudang. Dia bisa keluar masuk ke gudang untuk mengambil sebuah barang kepada pembeli. Customer nih, yang pertama kegiatan customer itu kan pasti datang dulu kan. Setelah itu dia mulai melihat barang, mencoba barang pakaian, mencoba barang sepatu. Terus dia setelah mencoba itu dia memfix. Setelah disimpulkan kebutuhan ruang dari si pengguna ini membutuhkan, yang pertama si manajer toko itu membutuhkan ruang kerja, ruang display, toilet, dan ruang kerja, ruang display, dan toilet. Setelah itu ada pramoniaga membutuhkan ruang karyawan, ruang display, dan toilet. Terus ada kasir membutuhkan ruang karyawan, area kasir, dan toilet. Terus penjaga gudang itu membutuhkan juga ruang karyawan, gudang, ruang display, toilet. Customer membutuhkan ruang display, fitting room, tempat duduk, area kasir. Selanjutnya adalah analisis zonasi ruang. Nah, di analisis zonasi ruang ini aku sudah menzonasikan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Saya kelompokkan menjadi, dari yang pertama dari masuk ke ruang display, dari publik, terus ada ke service, terus ada ke semi publik, yang bisa sih orang-orang sedikit aja yang bisa masuk ke daerah sini. Lalu ruang hewan hanya orang-orang yang bekerja di bangunan tersebut. Lalu kita masuk ke desain. Nah, di sini ada denah layout. Denah layout ini kita ditugaskan berukuran 100 meter persegi. Selanjutnya ada rencana titik lampu. Misalnya, yang pertama ruang display itu berukuran 8x8 yang dibutuhkan 6 lampu. Terus ada fitting room dibutuhkan 4 lampu. Terus ada ruang manajer membutuhkan 1 lampu, ruang karyawan membutuhkan 1 lampu. Terus ada gudang membutuhkan 1 lampu saja, dan toilet membutuhkan 1 lampu. Dan selanjutnya ada perhitungan jumlah AC. Nah, perhitungan jumlah AC di sini kita hitung sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan oleh ruangan tersebut. Yang pertama, ruang display ini membutuhkan 4 AC. Dalam 1 AC itu berukuran 1 PK. Fitting room membutuhkan 1 AC yang berukuran 1,5 PK. Terus ada ruang manajer. Ruang manajer ini membutuhkan 1 AC yang berukuran 1,5 PK. Lalu ada ruang karyawan. Ruang karyawan ini membutuhkan 1 AC yang berukuran 1,5 PK. Lalu ada gudang juga membutuhkan 1 AC yang berukuran 1,5 PK. Dan ini adalah perhitungan jumlah AC yang digunakan. Lalu pada bagian toilet aku menggunakan X house
untuk pengudaraan biar tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas di dalam toilet tersebut. Pada desain butik ini aku menggunakan warna krim sebagai warna netral pada bagian dinding-dinding. Terus pada penggunaan material marmer ini juga menunjukkan kesan yang mewah, yang dimana tadi pada analisis sebelumnya brand tersebut menggunakan lantai marmer untuk mengesankan brand itu berkelas. Bagian lemari bermaterial aluminium berwarna gold. Ini biar menunjukkan kesan mewah pada brand tersebut. Nah, material pada dinding ini udah saya jelaskan tadi, menggunakan warna gold atau warna emas pada bagian lemari, terus ada warna krim pada bagian dinding, terus ada warna abu-abu pada bagian pintunya dan pada bagian lantainya. Aku di sini juga menambahkan wallpaper dinding bercorak kayak daun-daun gitu biar kesannya nggak terlalu polos. Lalu di atas kasir ini juga menempatkan papan nama bermaterial aluminium untuk berkesan berkelas gitu loh. Nah, di material pada dinding juga ada AC hibrid untuk penghawaan dan udara. Selanjutnya material pada plafon. Nah, material pada plafon ini aku menggunakan spotlight. Spotlight ini untuk menerangkan barang-barang yang dijualkan untuk menarik pembeli. Lalu ada lampu tengah. Lampu tengah ini juga sebagai lampu utama pada ruangan tersebut dan sebagai penerangan pada tempat tas-tas ini. Plafon ini aku menggunakan berbahan gipsum putih, lalu ada lampu downlight untuk lampu utama juga, lalu drop ceiling untuk di bagian sininya, bisa kalian lihat itu berwarna gold untuk menerangkan kesan yang mewah, yang dimana warna mewah itu aku ambil warna gold, warna emas gitu. Kita masuk ke 3D perspektif, yang dimana pertama ada ruang display. Nah, ini adalah ruang display aku yang aku desain. Terus ada wallpaper dinding yang bercorak seperti daun-daun gitu. Terus ada meja kasir, tempat duduk dan sebagainya. Terus ada fitting room. Nah, di fitting room ini aku menggunakan wallpaper semua di fitting room ini, karena soalnya kalau cuman warna krim doang kayaknya nggak bakalan kayak brand gitu, kayak toko biasa-biasa aja. Jadi aku menggunakan wallpaper ini sebagai penghiasnya agar tidak terlalu polos. Selanjutnya ada ruang manajer. Ruang manajer juga menggunakan di bagian belakang kursi manajer ini menggunakan wallpaper warna daun tadi, wallpaper daun tadi. Terus ini adalah 3D perspektif dari ruang manajer. Lalu sini ada ruang karyawan yang dimana membutuhkan locker, tempat duduk, dan ya sebagai penyandang untuk tas, dan ada kaca di sini. Lalu selanjutnya ada gudang. Nah, di gudang ini membutuhkan rak banyak untuk keperluan barang-barang yang dijualkan oleh mereka. Semuanya udah menonton, udah menyaksikan presentasi aku dari awal sampai akhir, udah mendengarkan. Terima kasih banyak. Terus jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe. Oke guys, terima kasih.
untuk ini semuanya. Dadah. Assalamualaikum.